哦。 Saat Chungkui dan Cheng Huang sedang bermain, tiba-tiba Kai membawa Ensi yang sekarat. Saat Ensi dibaringkan, tiba-tiba ada tangan Poya yang muncul di leher Ensi. Haha. Saat Chungkui mau memasukkan aura langit ke tubuh Ensi, ditahan oleh Cheng Huang. Namun, Chungkui tidak peduli, dan saat Chungkui memasukkan aura langit ke dalam tubuh Ensi, Chungkui pun terpental. Dan Cheng Huang mencoba membantu Ensi. Nona Meng masuk ke rumah dan melihat Poya yang akan memasukkan jiwa roh jahat ke dalam tubuh Ensi. Nona Meng menekan cincin yang diberikan oleh Cintua 2 kali. Poya memasukkan jiwa roh jahat ke dalam tubuh Ensi. Saat Nona Meng mau memberhentikan Poya, dia dibuat tidak bisa bergerak. Chungkui dan Cheng Huang mengobrol. Chungkui berkata, di hari ingatan Nona Meng pulih, Nona Meng memberitahu semuanya. Dan mereka tahu, Lucy pasti akan datang dan mengawasi mereka. Dan mereka sengaja membiarkan Lucy melihat mereka putus. Chungkui datang ke dalam mimpi Ensi untuk memberitahu Ensi bahwa dia adalah kakaknya. 今晚之后，你就要叫他渡家。就有人代替为兄，只是鬼王钟馗家妹。Poya mengajarkan Ensi untuk membuka pintu, karena di rumah itu dilindungi oleh pelindung yang dibuat oleh Poya. Cheng Huang pergi ke kantor, dan di situ dia berbicara dengan karyawannya yang ada di sana. Dia menawarkan memindahkan karyawan itu ke pekerjaan yang lebih bagus, karena sebenarnya Cheng Huang ingin meminta bantuannya. Cheng Huang ingin meminta melihat-lihat ruangan data. Di ruangan data, Cheng Huang mendapatkan informasi. Pada malam 9 bintang sejajar, 1000 tahun yang lalu, celah di 3 dunia muncul di pinggiran kota Chang'an. Kekuatan hebatnya terasa dari jauh. Jika seseorang dengan kekuatannya memanfaatkannya, kekuatannya bisa meningkat 1000 kali. Dewa, iblis, dan manusia takkan mudah mendekatinya. Pemandu diperlukan. Tak jelas bagaimana pemandu itu. Kekuatan langit tak bisa menutupnya. Kau tidak bisa masuk dari 3 dunia, dan celahnya akan menutup otomatis setelah 1 malam. Poya memberitahu rencananya kepada Nona Meng. Rencananya adalah membuka portal menuju kehidupan abadi dengan melemparkan pemandu roh jahat ke dalam portal. Lalu mereka bisa masuk ke portal dan menuju kehidupan abadi. Malamnya Nona Meng ketahuan oleh Poya. Dia dihianati oleh Nona Meng dan hanya ingin memata-matainya dengan cincin yang diberikan oleh Cintua. Chungkui yang mengetahui Nona Meng yang ketahuan datang ke rumah Poya. Namun, rumah Poya dipasang pelindung olehnya. Chungkui mencoba untuk menghancurkan pelindung itu, namun tidak bisa. Dan saat ingin mencoba lagi, Cheng Huang melarangnya dan mengajak Chungkui untuk membuat rencana yang benar. Yunha dikurung oleh Poya. Yunha tidak bisa kabur karena CCTV tertuju kepadanya. Dia pun mencoba untuk mematikan CCTV-nya. Namun, tidak bisa dimatikan olehnya, dan dia menaruh laptopnya yang melihatkan fotonya agar CCTV-nya tertuju ke laptopnya. Saat dia mau keluar, Yuhan memanggilnya, karena mereka sudah janjian. Namun, saat Yunha mau membuka pintunya, dia tidak bisa bergerak karena Poya. Chungkui dan Cheng Huang menemui Direktur Takdir. Chungkui memberitahu kalau Nona Meng dalam bahaya, dan Chungkui meminta cara menyelamatkannya. Direktur Takdir berkata kalau Nona Meng sudah dihapus dari buku posisi langit. Tanpa posisi langit, Nona Meng bukan dewa lagi. Mereka tidak bisa membantu Nona Meng meski jiwa Nona Meng menghilang. Direktur Takdir berkata dia bisa memberitahu tentang takdir manusia, dan Chungkui bertanya,
gimana takdir NC. 是被恶鬼选中的引路人，3界会出现裂缝的时候，这个裂缝就是通往3界永生。只要能够通过通道到达永生，就能够成为3界的天地共。做什么呀？引路人就是打开这个通。念湾产生之前，用怀有怨念的恶，再加入暴力、丧志这3种暗黑的元素同化。等到裂缝一打，引路人投入其中，我的结界就被引路人给消灭，就可以安然无恙的进入隐士。四大天王那儿借来的法宝。 Nona Meng yang berada di ruangan rahasia Poya. Di sana, dia mendengarkan suara jiwa-jiwa yang minta tolong. Nona Meng pun melepaskan jiwa-jiwa itu dengan cara menghancurkan toples-toples itu. Kai yang datang ke tempat yang biasa dikunjunginya, dan ternyata di situ ada NC. Nona Meng yang berada di kamar didatangi oleh NC. NC membawa Nona Meng ke bawah dan membukakan pintu yang dipasangi pelindung oleh Poya. NC menyuruh Nona Meng untuk pergi dan menyuruh menjaga kakaknya, yaitu Chung Kui. Chung Kui yang mengetahui Nona Meng kabur dari rumah Poya pun menjumpai Nona Meng di taman. Chung Kui mengajak Nona Meng ke rumahnya. Tiba di rumah Chung Kui, Nona Meng berkata kalau NC belum sepenuhnya jahat, karena dia yang membukakan pintu supaya Nona Meng bisa kabur. Chung Kui dan Nona Meng mendatangi rumah Kai. Kai yang sedang duduk pun terkejut melihat kedatangan mereka berdua. Chung Kui berkata kalau dia ingin menggunakan rumah Kai untuk melindungi Nona Meng, dan meminta Kai untuk membantu menjaga Nona Meng. Chung Kui akan memasang pelindung di rumah ini, dan begitu segel terbentuk. Chung Kui menyuruh Afu gunakan alat ajaib 4 Raja Langit dan kunci area ini. Nona Meng berkata kalau dia ingin membantu saja, namun Chung Kui melarangnya. Siang menjadi malam, dan para hantu pada berkeliaran. Yunha berencana kabur, namun saat mau keluar, di luar banyak hantu. Yunha pun membakar sesuatu yang membuat hantu itu takut. Yuhan yang sedang berjalan kaki, yang ingin menemui Yunha, melihat hantu. Hantu itu pun mengejar Yuhan. Yuhan ditarik oleh Yunha, dan mereka lari. Yunha menyuruh Yuhan untuk manjat pagar, dan Yunha yang diserang oleh hantu-hantu itu. Yunha meminta maaf kepada Yuhan atas perbuatannya, dan ternyata Yuhan telah memaafkannya sejak lama. Setelah itu, Yunha pun meninggal karena diserang oleh hantu-hantu itu. NC pun datang ke rumah Kai dan berkata kalau malam abadi telah tiba. Dan besok 9 bintang sejajar. Ingatkan kakaknya atau Chung Kui, jika perlu jangan kasih ampun. Jika dia harus menghancurkan pemandu, lakukanlah. Poya berhasil mendapatkan sedikit jiwa Yunha, dan sekarang semua jiwa sudah didapatkannya. Nona Meng yang berada di rumah pun ingin membuatkan sup penghapus ingatan untuk NC, dan di situ tangan Nona Meng sudah mulai menghilang. Poya dan NC berada di kafe, dan di situ Poya memasukkan sedikit jiwa Yunha ke dalam tubuh NC, dan NC sudah menjadi jahat dan secara resmi menjadi pemandu. Chung Kui dan yang lainnya datang ke kafe, dan mereka sudah terlambat. Poya menyuruh NC untuk memperlihatkan kekuatan dari pemandu. Mereka pun kembali ke rumah Kai. Di situ, Chung Kui menyuruh Kai untuk di rumah saja. Nona Meng dibuat tidak bisa gerak oleh Chung Kui karena Nona Meng tidak boleh ikut. Nona Meng pun izin ke Afu untuk nyusul ke tempat Chung Kui. Dan Nona Meng pun berangkat bersama Kai menggunakan motor. Chung Kui dan Cheng Huang yang sudah di tempat Poya pun baku hantam. Nona Meng dan Kai pun sampai. Nona Meng berkata
kalau dia akan ikut dengan Poya. Dan tiba-tiba celah 3 dunia terbuka. Poya pun membuat NC tersedot ke celah 3 dunia itu. Poya pun terkejut melihat tangan Nona Meng yang proses menghilang. Nona Meng berkata kalau jiwanya menghilang. Saat Chung Kui mau maju, dia pun diserang oleh Poya. Chung Kui pun pingsan. Chung Kui mendapatkan doa dari orang-orang dan dia pun bangun. Saat Poya ingin menyerang NC, dia terpental karena dilindungi oleh jiwa-jiwa yang ada di dalam tubuhnya, karena mereka baik saat hidup. Saat Poya ingin menyerangi NC lagi, Kai melindunginya, dan Kai yang terkena serangan Poya. Chung Kui yang melihatnya pun balas menyerang Poya. Cheng Huang mengecek keadaan mereka. NC tidak apa-apa dan Kai meninggal. Mereka pun dihujani guntur langit. Setelah itu, hari pun cerah. Nona Meng dan Chung Kui pun mengobrol dan Nona Meng menghilang. NC yang bangun tidur pun didatangi oleh Kai. Saat dia mau menyentuh Kai, dia pun terkejut, ternyata Kai sudah meninggal. Besoknya, Chung Kui menyuruh NC untuk meminum sup penghapus ingatan. Di bawah, Cheng Huang berkata bahwa saat dia membawa Kai untuk melapor ke dunia bawah, dia membaca buku reinkarnasi. Cheng Huang menyadari bahwa Kai dan NC pasangan 7 kehidupan. Dan ternyata Kai adalah Tuping. Tuping adalah sahabat Chung Kui. Chung Kui pernah menikahi NC dengan Tuping pada saat itu. Jadi mereka dipertemukan lagi. Mereka akan tetap bersama. Chung Kui mengingat kembali perkataan Direktur Takdir. Direktur Takdir berkata cara mencegah jiwa itu hilang dan hidup selamanya. Jadi, Nona Meng harus mati dahulu sebelum bisa hidup kembali. Chung Kui pun bertemu dengan Nona Meng yang mempunyai identitas baru. NC sekarang menjalani kehidupannya menjadi wartawan. Chung Kui dan Nona Meng melihat NC. NC pun melihat Chung Kui dan mengingat kalau Chung Kui adalah kakaknya. Chung Kui mendapatkan tugas dan film pun tamat.